Oke ya. Oke, saya tampilkan materinya. Nggak tahu kenapa tadi saya sudah siapkan, ternyata ada gangguan jaringan. Ya. Oke, saya mulai saja. Jadi topiknya, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya. Oke, topiknya adalah tentang peranan software, karakteristik software, pandangan umum tentang software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Dua peranan dari software. Jadi pertama adalah software itu adalah sebagai sebuah produk. Sebuah komoditi. Ya. Dan yang kedua adalah sekaligus sebagai sarana untuk membangun suatu produk. Jadi bisa sebagai produk dan bisa untuk membangun produk software yang lain. Nah, pengertian software is a product. Ya. Pertama adalah transforms information, jadi mentransformasi informasi. Sini produce, minutes, acquires, modifies, displays, or transmit information. Jadi memproduksi, mengelola, kemudian apabila dibutuhkan memodifikasi, mendisplay, dan bisa memindahkan informasi. Dan yang kedua, software is a product adalah delivers computing potential of hardware and network. Jadi di sini software ini bisa membuat atau menampilkan potensi, kemampuan, atau keunggulan dari hardware dan jaringan-jaringan yang ada di tempat software tersebut. Peranan kedua dari software, yaitu software is a vehicle for delivering a product. Ya. Jadi perangkat lunak di sini dikatakan sebagai sebuah kendaraan, ya, suatu kendaraan untuk bisa membuat atau mengirimkan sebuah produk. Maksudnya apa di sini? Yang pertama adalah controls other programs. Jadi mengendalikan program-program yang lain. Contohnya apa? Misalnya operating system atau sistem operasi. Dan yang kedua adalah effects communications. Jadi berpengaruh atau mempengaruhi komunikasi. Nah, di sini jenisnya adalah networking software atau software perangkat lunak untuk jaringan. Dan yang ketiga adalah helps build other software. Nah, jadi membantu membuat software lain. Software tools and environments. Misalnya contohnya Java. Ya, dengan Java kita bisa membuat software aplikasi yang lain. Berikutnya adalah karakteristik perangkat lunak. Di sini perangkat lunak dikatakan itu dibangun ya dan dikembangkan. Jadi engineer not manufacturers. Jadi direkayasa, ya, dikembangkan, dibangun, diciptakan. Jadi bukan standar fabrikasi. Jadi engineering. Kemudian karakteristik dari perangkat lunak itu dikatakan adalah zero tolerance. Maksudnya apa? Maksudnya zero tolerance ini adalah tidak bisa menolerir adanya kesalahan. Jadi tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Jadi kita harus buat software itu dengan sangat teliti, ya. Apabila ada kesalahan, error, terutama coding, harus langsung diperbaiki. Dan biasanya kalau kita buat coding, ya, pastikan nanti di compile
model di run. Nah, kalau misalnya masih ada salah, tidak akan bisa dijalankan, tidak bisa running. Kemudian kedua, di sini perangkat lunak tidak pernah usang ya, atau istilahnya wear out. Jadi tidak sama dengan hardware atau perangkat keras. Dia tidak ada usia tua atau usang. Nah, perangkat lunak sini tidak pernah usang karena adanya perawatan yang memungkinkan, ya, jadi adanya perawatan, maintenance yang memungkinkan software dikembangkan, disesuaikan dengan new requirement atau kebutuhan baru. Namun di sini dikatakan bila softwarenya rusak, ya perangkat lunaknya rusak, ini tidak bisa diganti dengan software yang lain, tapi harus dilakukan pembuatan ulang. Harus di-re-engineer, dibuat ulang, direkayasa ulang ya, karena tidak ada istilahnya suku cadang dalam hardware atau perangkat dalam software atau perangkat lunak. Berbeda dengan hardware. Nah, kemudian karakteristik dari perangkat lunak di sini selanjutnya adalah kebanyakan software itu perangkat lunak tidak dibangun dari software-software yang sudah ada. Tapi pembangunan dimulai dari awal. Jadi software-software lama yang sudah tidak bisa dipakai, ya sudah tidak bisa digunakan kembali. Berikut ya, sini review tentang sekilas rekayasa perangkat lunak secara umum. Itu tahapannya di sini dimulai dari requirement, kemudian spesifikasi, desain perancangan, coding pemrograman, test, and verification and validation, debug, dan terakhir maintenance. Ya, requirement, kebutuhan, sini kita melihat adalah customer need atau kebutuhan user. Sedangkan specification yang dilihat adalah software need, kebutuhan software. Desain, perancangan adalah pemodelan dari software, dan coding adalah pembuatan programnya. Tes, sini pengujian adalah untuk meyakinkan, make sure, debug, perbaikan, repair, dan maintain. Maintain, pemeliharaan, berhubungan dengan umur dari software atau life cycle-nya. Ya, penyelesaiannya requirements ya. Jadi yang dilihat sekali lagi adalah customer need, kebutuhan user. Ini find out what the user need. Jadi mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dari user. Kalau bisa dilihat di sini ya, general statement about purpose of system, ratios of availability ya. Jadi tujuan dari sistemnya itu untuk apa? Kemudian ketersediaan dari resource atau sumber daya. Di sini ada 3, time, money, and person. Jadi dari waktunya, kemudian dananya, biayanya, dan personnya, SDM-nya. Nah, specification adalah software need. Software need di sini adalah kebutuhan, kita melihat kebutuhan perangkat lunak, software. Jadi kita meng-create software specification, di mana di sini detail specification-nya ya, spesifikasi secara detail, kita bisa lihat dari fungsionalitasnya, ya. Kemudian dari kebutuhan hardware dan software, dan tambahan hal-hal lain yang dirasakan perlu. Nah, desain perancangan di sini membuat model dari perangkat lunak, dari softwarenya. Kita meng-create sebuah model. Nah, di mana di sini dibagi dua. Yang pertama adalah behavioral model, dan yang kedua structural model. Nah, di mana behavioral model itu di istilah lain dari object oriented language ya, atau unified modeling language. Sedangkan structural model ini bisa istilah lain dari
ERD, ya, diagram ERD, Entity Relationship Diagram, Flowchart, dan DFD, diagram flowchart. Dan coding, ya, programnya. Nah, kita membuat program, create program, ini harus berdasarkan modelnya. Baik yang digunakan model behavioral atau structural. Nah, tes, tujuan dari tes pengujian di sini adalah untuk make sure, ya, untuk meyakinkan softwarenya sesuai dengan tujuannya dan keinginan user. Nah, di sini ada proses verifikasi dan validasi. Jadi ada 2 tahap pemeriksaan, verifikasi dulu dan validasi. Nah, di sini tentu keduanya conformity with specification, ya, dicocokkan dengan spesifikasinya. Nah, di bug, hasilnya ada repair, perbaikan. Bugs finding and reducing. Jadi bug-bug yang ada di program dicari, dikurangi, kalau perlu dihilangkan semua. Ya. Nah, ini adalah proses yang berkesinambungan atau iteratif dengan testing atau pengujian. Berikutnya adalah maintenance, pemeliharaan. Yang sekali lagi ini berhubungan dengan umur dari software, ya, life cycle-nya. Di sini pemeliharaan dibagi menjadi 4. Ya, maintenance phase, ada adaptif, korektif, preventif, dan perfektif. Oke, kemudian di sini dikatakan maintenance is so important, ya. Jadi pemeliharaan itu sangat penting. Di sini a major aspect of software engineering, ya. Jadi aspek utama dari rekayasa perangkat lunak consists of techniques, tools, and practice that lead to a reduction in maintenance cost. Jadi tujuannya dari software engineering ini, ya, meliputi teknik, tools, dan prakteknya adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Jadi biaya pemeliharaan harus dibuat seefisien mungkin. Nah, karena kalau kita lihat dari pie chart di sini, ya, jadi diagram kue di sini, ini bisa kita lihat kalau maintenance itu sampai porsi biayanya 67%. Ya. Jadi requirement 2%, specification 4%, planning yang paling kecil 1%, desain 6%, modul coding 5%, modul testing 7%, integration 8%, dan maintenance itu 67%. Nah, sini kenapa software maintenance cost so much, ya? Why does software maintenance cost so much? Nah, ini nanti ada mata kuliahnya sendiri, yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Nah, situ nanti akan dibahas lebih detail dan lebih lanjut mengenai software maintenance cost atau biaya dari pemeliharaan software itu sendiri. Oke, jadi dari 4 maintenance tadi, pemeliharaan, di sini perfektif, pemeliharaan perfektif, ya, penyempurnaan itu 50%, diikuti dengan pemeliharaan adaptasi 25%, pemeliharaan koreksi 21%, dan yang paling murah biayanya adalah pemeliharaan preventif 4%. Oke, jenis maintenance, ini ada penjelasan lebih lanjut, koreksi, ya. Jadi koreksi dari user menyebabkan software harus diubah atau dibetulkan kesalahannya. Adaptasi, modifikasi pada software untuk mengakomodasi perubahan pada kebutuhan fungsional, seperti perubahan sistem operasi, perubahan hardware, dan lain-lain. Dan perkembangan atau peningkatan adanya tambahan fungsi sehubungan dengan kebutuhan baru dari user. Kebutuhan baru bisa berarti memang baru atau baru disadari. Nah, pencegahan terakhir preventif adalah keadaan perangkat lunak yang semakin memburuk
seiring dengan waktu menyebabkan preventive maintenance diperlukan ya. Dengan mengadakan software engineering lagi agar dapat mencukupi kebutuhan user. Oke. Ini materinya sudah selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi saya pakai hotspot yang ininya kurang, pancarannya kurang sekali, ya nggak tahu kenapa ini jaringan selulernya sedang tidak bagus. Tapi saya nggak usah bilang jaringan selulernya apa ya. Nah, nanti saya tampilkan di YouTube. Bahaya nanti. Oke, ada pertanyaan? Jadi biasa tugasnya buat rangkuman ya dari materi PPT dan yang saya terangkan tadi itu aja, tidak ada materi video. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Nggak ada, Pak. Kalau dari saya mah. Ya, tidak ada ya? Oke. Oke. Yang ngantuk-ngantuk mungkin ya. Saya juga tadi ngantuk sekali. Sempat tidur sebentar. Untung nggak kelewatan. Oke ya. Memang khusus kelas ini nggak ada mahasiswinya ya. Kalau yang kelas sebelumnya ada mahasiswi cuma 1. Oke. Ya, oke ya. Kalau begitu saya akhiri saja. Selamat mengerjakan tugasnya. Oke ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke. Absensi sudah saya ganti. Tadi kan absensinya tanggal 23 Maret. Sudah saya ganti menjadi tanggal hari ini. Ya, mengerjakannya mungkin saya sama ngantuk-ngantuk juga, jadi ya sudah, itu salah. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya pertemuan Zoom-nya. Nanti silakan dikerjakan, membuat rangkuman. Jadi jangan langsung selesai karena waktunya masih banyak. Sebenarnya saya buat sampai 5 hari ya, tapi karena ini kan 3 SKS, sebenarnya kalau di kelas 2 jam. 2 jam. 1,5 jam lewat dikit ya. Ya, daripada langsung tidur, ya lebih baik mengerjakan tugas. Oke, kalau gitu tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Oke, pertemuan Zoom-nya untuk hari ini ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.